Dari Elton John dan juga Years and Years dengan It's a Sin. Rasanya langsung takut gitu ya pagi-pagi kita bahas tentang dosa. Nah, topik pagi hari ini juga agak sedikit menyentil gitu ya. Mungkin karena kita takut diingatkan dengan hal-hal yang kayaknya nyaman kita lakukan seperti itu ya, yaitu salah dan dosa. Dan pagi hari ini pastinya kita sapa juga Anda yang mendengarkan baik dari radio ataupun streaming atau bahkan live streaming di YouTube kami. Selamat pagi. Kembali di Jumat pagi, musim-musimnya mudik nih ya, Audrey Juana menemani Anda di jam 7 sampai dengan jam 8. Kita nggak ikutan mudik ataupun libur, tapi kita akan memberikan insight di Smart Happiness bersama dengan Pak Arfan Padiansyah, motivator nasional and leadership kesayangan kita. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, Pak Arfan. Jalanan kosong. Pak Arfan Tapi kalau gimana sore sekarang kabar? macet banget loh. Sore betul macet, tapi pagi agak lengang gitu ya. Iya, By the iya, way, iya, Pak iya. Arfan gimana kabarnya? Ya, luar biasa bahagia sampai hari ini juga masih sibuk nih. Nanti Ah, setelah ini ada 2 meeting nih yang saya kejar nih sebelum iya. liburan nih. Betul, betul. Semuanya harus dituntaskan sebelum kita menikmati hari raya bersama dengan keluarga ya. Nah, ini Betul. topik yang menarik Pak Arfan tentang salah dan dosa. Ini kayaknya waduh, aku mau diingetin apa nih sama Pak Arfan pagi hari ini gitu ya. Mungkin pendapat semua listeners. Tapi sebelumnya kita bahas dulu lagu yang juga membahas tentang dosa. It's a Sin dari Elton John dan juga Years and Years. Mungkin boleh disampaikan apa sih makna lagu ini Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi ini lagu dari Elton John, juga Years and Years ya. Dan lagu ini sudah ditonton di YouTube oleh sekitar 8,2 juta orang. Gitu. Oke. Jadi banyak juga yang nonton lagu ini ya. Lagunya menarik ya. Jadi ini menceritakan tentang refleksi seseorang akan eh, dosa-dosa yang dia lakukan selama ini dan dia betul-betul menyesal gitu ya akan apa yang sudah dia lakukan gitu. Karena nanti kita akan lihat ya bahwa salah satu syarat untuk bertobat itu adalah yang namanya penyesalan itu. Ya kalau belum menyesal itu belum bertobat namanya. Jadi lagu ini mengungkapkan mengenai penyesalannya yang luar biasa. Jadi dia mengatakan begini. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. Ketika aku kembali melihat kehidupanku, selalu muncul rasa malu gitu. I've always been the one to blame for everything I long to do. Aku selalu menjadi orang yang harus disalahkan untuk semua yang telah aku lakukan. Jadi ini ciri orang yang bertanggung jawab nih, Audrey ya, karena biasanya orang kalau kebanyakan orang ketika dia melakukan kesalahan itu dia melempar kesalahan itu kepada orang lain gitu ya. Saya begini karena, nah itu banyak sekali karenanya gitu ya. Yang ditunjuk selalu orang lain gitu. Jadi itu namanya orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Tapi di lagu ini menunjukkan dia adalah orang yang bertanggung jawab karena dia mengatakan tadi, aku selalu menjadi orang yang harus disalahkan untuk semua yang telah aku lakukan. No matter when or where or who has one thing in common too. Tidak peduli kapan atau di mana atau siapa, ya semuanya memiliki satu kesamaan juga. Apa itu kesamaannya? Yang aku lakukan itu, it's a sin. Itu adalah dosa. Everything I've ever done, everything I've ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Jadi dia bilang begitu. Segala sesuatu yang telah aku lakukan, segala sesuatu yang aku lakukan, setiap tempat yang pernah aku kunjungi itu ya dimanapun aku pergi itu adalah dosa. Jadi dia mengadakan sebuah pengakuan gitu. Jadi dia menyesali itu, kemudian dia menyebutkan apa yang dia sesali dan dia mengaku terus terang itu semuanya adalah salahku. Itu adalah dosa yang sudah aku lakukan gitu. It's Oke. a sin. Itu dari Elton John and Years and Years. Oke, itu dia ya, satu lagu yang mungkin jadi refleksi juga untuk kita semua listeners. Tapi, Audrey penasaran Pak Arfan, kenapa sih kita angkat topik salah dan dosa? Apakah memang karena mendekati, Idul Fitri gitu ya, dan juga mungkin kita harus memaksimalkan waktu-waktu, detik-detik terakhir nih ya, sebelum hari kemenangan untuk merefleksikan mungkin kesalahan ataupun dosa kita? Silakan, Pak Arfan. Betul sekali Audrey ya. Jadi memang topik ini saya angkat terkait dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kan, Ramadan itu kan dari kata artinya itu adalah pembakaran gitu. Oke. Jadi apa sih yang namanya Ramadan? Ramadan itu sebetulnya adalah bulan yang intinya adalah ingin mewujudkan kebersatuan antara kita dengan Tuhan gitu.
Jadi kita dan Tuhan itu mestinya bersatu gitu, ya. Kebersatuan antara kholik dan makhluk gitu. Tetapi seringkali di antara kita dan Tuhan itu ada dinding yang begitu tebal gitu. Nah, dinding itu bukan Tuhan yang menciptakan, tapi kita sendiri yang menciptakan dengan dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Jadi setiap kita melakukan dosa itu ada sebuah tambahan batu batu bata gitu ya. Bayangkan begitu saja ya. Ada kayak sebuah tambahan batu bata gitu ya, sehingga makin lama kita akan semakin tertutup dari wajah Tuhan yang begitu indah itu gitu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membakar dosa sesungguhnya. Apa itu membakar dosa? Ya itu dia. Kita bakar itu semua kesalahan kita, semua dosa kita itu sehingga nanti antara kita dan Tuhan itu tidak ada lagi tabir. Ya. Tidak ada lagi tabir sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa menatap wajah Tuhan, kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Jadi intinya itu. Jadi yang harus kita bakar dalam bulan Ramadan ini adalah semua dosa-dosa kita sehingga nanti hubungan kita menjadi tidak terhalang dengan Tuhan gitu. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai hari kemenangan gitu. Oke. Itu Audrey. Yes, yes. Oke, ini akan menjadi topik yang menarik, small listeners, karena masih kita bisa pergunakan waktu kita sekitar 4 sampai 5 hari sebelum Ya. kita berlebaran ataupun merayakan hari kemenangan. Untuk Anda yang mungkin ingin sharing juga kira-kira bagaimana, apakah Anda sudah merefleksikan salah dan dosa Anda di minggu-minggu terakhir berpuasa ini, silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Listeners, dalam Smart Happiness pagi hari ini edisi tanggal 5 April 2024, yang mana kita tahu ya bahwa hari kemenangan sudah semakin dekat dan mungkin Anda sudah menunaikan ibadah puasa sekitar 20 hari sampai 25 hari lah mungkin ya. Itu adalah momen-momen yang spesial gitu ya Pak Arfan, yang mungkin ditunggu-tunggu umat muslim di dunia untuk kita bisa mempersiapkan diri menuju hari yang fitri. Sepenting apa sih sebenarnya momen Ramadan ini untuk kita merefleksikan lagi kesalahan ataupun dosa kita yang mungkin pernah kita lakukan dalam kehidupan? Silakan Pak Arfan. Ya, tentu saja kita bukan hanya merefleksikan salah dan dosa itu di bulan Ramadan ya. Jadi kan cuma sekali setahun dong gitu. Betul. Tentunya kita harus melakukan itu setiap hari, setiap waktu gitu. Kalau saya itu melakukan refleksi itu sebelum tidur. Oke. Malam hari itu pasti saya akan refleksi dulu. Apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa kesalahan yang saya buat, apa pembelajaran yang bisa saya dapatkan gitu. Tetapi bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih istimewa, menjadi bulan yang lebih spesial karena bulan Ramadan ini kita memang dikondisikan untuk itu gitu. Ya, kondisinya itu ya dalam bentuk tidak makan dan minum, itu membuat semua emosi kita berubah gitu ya. Semua suhu tubuh itu berubah gitu. Ya. Dan kita akan selalu ingat gitu. Kalau di bulan Ramadan ini kita menjadi lebih ingat gitu. Mau marah itu ingat. Yang mengingatkan kita itu sesungguhnya adalah lapar dan dahaga itu yang mengingatkan kita. Lagi puasa jangan marah-marah. Lagi puasa jangan ngomongin orang gitu ya. Lagi puasa jangan melakukan hal-hal yang membuat sakit hati orang lain, misalnya begitu. Jadi itu keistimewaan bulan Ramadan karena kita dikondisikan gitu ya. Sahur, berbuka puasa gitu pada jam-jam tertentu sehingga kita menjadi selalu mendapatkan reminder gitu dari dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Dan kalau bicara tentang salah dan dosa, ini kadang mungkin kita sebagai manusia ya, kalau kata orang-orang gitu ya, tidak luput dari salah dan dosa gitu ya Pak Arfan ya. Kayaknya itu secara natural memang kita selalu dekat dengan salah dan dosa. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita harus melihat salah dan dosa ini dalam hidup ataupun mindset apa yang harus kita punya nih untuk melihat bahwa ini memang seharusnya yang tidak kita lakukan gitu dalam kehidupan. Karena banyak pembenaran-pembenaran gitu kan. Cuma sekali, cuman sebentar kok, besok ya diulang lagi gitu. Silakan Pak. Ya, kita harus membedakan dulu apa itu salah, apa itu dosa. Karena kita kadang-kadang nggak membedakan itu, Audrey. Iya. Salah dan dosa itu beda. Apa bedanya coba? Salah sama dosa. Salah bisa dibenarkan. Dosa. Nggak boleh dong salah dibenarkan ya. Bedanya adalah ini. Oke. Ya. Kalau salah itu adalah ketika kita belum tahu. Oke. Ya kan? Kalau dosa itu adalah ketika kita sudah tahu. Ya. Ya kan? Sudah tahu bahwa itu nggak boleh kita lakukan.
sudah tahu itu barang orang lain kita lakukan gitu, kita ambil gitu, Ya. ya. Sudah tahu waktu imsak, tapi kita masih terus makan gitu. Hmm. Padahal udah imsak nih, tapi masa bodoh persetan dengan imsak, saya terus makan. Nah itu namanya dosa. Ah. Dosa itu adalah ketika kita sudah tahu. Kalau salah, kita belum tahu. Hmm. Kita belum tahu bahwa cara seperti itu nggak boleh sebetulnya. Ini sama dengan kalau misalnya saya mendapatkan project dengan memberikan upeti kepada orang yang menyelenggarakan tender, Mhm. maka itu namanya suap gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu melanggar etika, melanggar hukum bahkan gitu. Jadi kalau saya belum tahu itu namanya salah. Tapi ketika saya sudah tahu masih tetap melakukan itu namanya dosa. Jadi kalau dosa itu pasti salah, Ya, tapi salah belum belum. tentu dosa. Oke. Tapi ada juga orang yang nggak mau tahu supaya dia tidak kena dosa gitu. Misalnya, Betul. misalnya kalau saya tahu ini sudah imsak Mhm. tapi masih makan itu dosa. Ya. Kalau saya belum tahu, saya nggak melihat jam soalnya, saya nggak melihat jam, jadi saya nggak tahu ini sudah imsak atau belum. Ya, kemudian saya makan, itu namanya salah. Saya tidak tahu kalau ini sudah imsak atau belum. Tapi saya nggak mau ngelihat jam, tetap nggak mau ngelihat jam juga gitu. Tetap tidak mau mencari tahu. Itu namanya pura-pura tidak tahu. Nah itu Ya. adalah bagian dari dosa gitu. Itu Audrey. Ya, berarti awal mula dari dosa ini dari ya kesalahan yang kita lakukan dan kita tidak refleksikan atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Oh, kalau awal mula dosa itu sebetulnya dari desire gitu. Jadi Hmm. pintu pintu dosa itu adalah desire. Oke. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa dosa itu adalah sin is a product of desire. Hmm. Dosa itu adalah hasil daripada keinginan-keinginan gitu. Jadi ketika kita punya keinginan, hati-hati. Mhm. Ketika kita punya keinginan itu hati-hati. Ini adalah pintu untuk dosa gitu. Oke. Pintu dari dosa itu semuanya adalah keinginan gitu. Mhm. Itu Audrey. Oke. Dan yang menarik tadi Pak Arfan katakan bahwa salah itu kan ketika kita tidak tahu gitu ya. Ketika Ya. kita tidak tahu mungkin itu akan berlanjut ke arah dosa seperti itu. Nah, kalau momennya ketika kita mungkin melakukan kesalahan tersebut dan kita sadar sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Karena kan banyak dari kita ya tadi ya, seperti mungkin denial gitu, pura-pura nggak tahu dan Ya. akhirnya sebenarnya kita tahu gitu, tapi kita merasa ya kita nggak tahu gitu dengan hal yang kita lakukan itu sebenarnya salah, Pak Arfan. Ya kalau tidak tahu ya kita harus cari tahu gitu. Hmm. Ya kalau misalnya gini, contohnya misalnya saya memeluk seorang wanita gitu ya dari Mhm. belakang gitu. Ya. Saya pikir itu istri saya gitu kan. Ternyata bukan gitu ya. Mhm. Berarti itu sebuah kesalahan kan. Ya. Tapi ketika saya sudah tahu, maka saya harus melepaskan gitu. Ketika saya Ya. oh ini salah, saya minta maaf gitu ya. Saya minta maaf dan saya melepaskan. Tapi kalau kita nggak mau tahu gitu, kemudian tidak mau mencari tahu dan menikmati ketidaktahuan itu bagian dari dosa gitu. Jadi Hmm. ketika kita melakukan kesalahan itu ketika kita tidak tahu kita harus mencari tahu karena kemungkinan besar ketika kita tidak tahu kemungkinan besar kita melakukan kesalahan kalau kita nggak tahu. Mhm. Jadi selalu harus mencari tahu, selalu harus mencari informasi karena kalau tidak kita akan melakukan sebuah kesalahan. Dan kalau kita tidak mencari informasi, maka kita akan masuk ke dalam kategori orang yang pura-pura tidak tahu gitu. Dan itu adalah bagian dari dosa sebetulnya. Oke, oke. Nah, kan kalau ngomongin tentang dosa juga ya Pak Arfan, ini biasanya apa ya? Kayak kata Pak Arfan gitu bahwa kita harus terus bertobat gitu ya dari dosa-dosa yang kita lakukan karena sepertinya memang manusia ya akrab sekali ataupun dekat sekali gitu dengan dosa. Tapi menyadari hal tersebut itu kan juga butuh kebesaran hati ya Pak Arfan ya. Ya, Lantas apa yang mungkin harus kita perhatikan gitu untuk kita bisa merefleksikan dosa-dosa yang telah kita buat, Pak Arfan? ya yang menarik itu kan yang namanya dosa itu kan definisinya begini ya. Dosa itu adalah something sweet in the beginning, but bitter in the end gitu. Jadi yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang manis di awal, Mhm. tetapi nanti pahit di akhir gitu. Oke. Jadi kita harus hati-hati dengan sesuatu yang enak-enak itu gitu. Mhm. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang enak,
kan awal dari dosa itu kan pintunya adalah desire tadi ya. Pintunya itu Ya. adalah hasrat ya. Kemudian kita harus selalu waspada gitu. Mhm. Waspada ketika kita melihat hal-hal yang enak-enak itu, saya kira 50% dari hal yang enak itu adalah dosa gitu. Oke. Jadi ketika kita melihat, oh ini kayaknya enak nih, oh ini kayaknya lezat nih gitu, oh ini kayaknya menyenangkan nih, nah hati-hati ya, kita harus betul-betul waspada di awal gitu. Mhm. Itu akan jauh lebih baik daripada nanti refleksi di akhir gitu ya. Oke. Waspada di awal, ini semua yang menyenangkan itu berpotensi adalah dosa gitu. Jadi 50% bahkan mungkin adalah dosa. Jadi ketika kapanpun kita merasa, ini kayaknya enak nih, ini kayaknya menyenangkan nih, ini kayaknya menggairahkan nih, hati-hati. 50%-nya itu adalah dosa. Jadi dari situ aja kita udah harus alert sebetulnya di awal gitu, Audrey. Jadi jangan di akhir kita, jangan Mhm. jangan membiasakan diri untuk nanti kita lakukan dulu, nanti kita refleksi gitu ya. Jangan begitu, tapi dari awal pun kita udah harus melihat tanda gitu. Dan tanda dari dosa itu adalah kalau dibilang dalam satu kata gitu ya, Mhm. itu adalah kata-kata itu adalah enak gitu. Ini enak nih, nah hati-hati. Mhm. 50% kemungkinannya adalah dosa itu yang kita bilang enak itu. Mhm. Mhm. Oke, jadi ada kata kunci tadi ya, small listeners ya, yang mungkin bisa menjadi pengingat kita ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin enak ataupun, kayaknya nikmat gitu ya, ini Ya, bisa berujung ya tadi, bitter in the end ataupun dosa. Nah, nanti kita akan perjelas lagi sebenarnya definisi enaknya itu seperti apa gitu ya, Pak Arfan, dan nikmatnya itu seperti apa? Apakah yang benar melenakan ataupun mungkin menyenangkan gitu ya, dan kapan momen mungkin ketika kita terlena gitu, apa yang harus kita perbuat seperti itu. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan juga small listeners yang mungkin ingin sharing terkait salah dan dosa, tadi kita sudah tahu juga makna pembedanya. Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 ataupun absen mungkin ya, apakah Anda sudah mudik atau tetap di rumah saja gitu ya. Silakan. Boleh juga via live YouTube kami di Radio Smart FM. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah dalam Smart Happiness.